Hendrik, mengenai sesuatu yang memang nggak boleh dibuang atau dilewatkan begitu saja. Ya, oke, Ko Hendrik, silakan. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Pagi ya. Pagi Nah, kok. ya apa yang Santi bicarakan memang benar ya. Tapi saya mau mulai sesuatu dari hal yang eh, saya alami ya, teman-teman. Disclaimer, nggak semua orang seperti saya, tetapi saya mau bicara satu hal bahwa saya memulai dari minus bukan dari nol. Mungkin bagian teman-teman sudah tahu ya. Nah, pernah nggak sih teman-teman mendengar seperti ini? Ada satu istilah atau ada satu quote, kita tidak bisa memilih dilahirkan dalam keluarga miskin atau kaya. Tapi jika kita mati dalam kondisi miskin, itu bukan salah Tuhan, itu salah kita. Siapa yang pernah dengar quote ini? Ya, tentunya hampir semua kita pernah dengar itu. Dan dulu saya berpikir begini loh, waduh, kayaknya gua ditakdirkan nih. Ya, ditakdirkan hidup gua miskin aja. Karena kenapa? Udah berbagai cara kita lakukan, udah berbagai cara kita tempuh, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Menurut saya pribadi, waktu itu ya, kok nggak ada jalan keluarnya? Ya, bahkan saya berpikir, ya udahlah, gue mati begini aja kali, memang udah nasib gue begini. Nah, tapi seiring berjalan waktu, saya sadar teman-teman. Kenapa saya sadar? Bahwa takdir dan kesempatan itu beda. Takdir dan nasib itu beda. Ini sorry ya, ada telepon masuk. Takdir dan nasib itu beda, teman-teman. Kenapa? Memang takdir kita nggak bisa rubah. Takdir kita lahir di keluarga kaya atau di keluarga miskin, kita tidak bisa berubah. Ya, tetapi nasib kita bisa berubah. Waktu saya tahu kebenaran itu, bahwa nasib bisa berubah, saya langsung punya semangat lagi. Oh, berarti nasib saya ditentukan oleh saya sendiri. Ya, percaya nggak sih teman-teman, gini loh. Saya mau ajak teman-teman berpikir secara logika. Ya, percaya nggak teman-teman kalau Tuhan kita itu adil? Siapa yang percaya? Angkat tangan. Oh, Santi percaya. Semua percaya ya. Kenapa teman-teman percaya? Ya, jadi begini teman-teman. Waktu Tuhan kita menciptakan kita, ya, pasti Dia ciptakan itu terbaik, ya kan? Terbaik artinya gini, Tuhan ciptakan saya baik, Tuhan ciptakan Santi baik, dan sampai akhirnya juga kita baik. Betul? Semua kita diciptakan baik. Oke? Nah, kalau teman-teman ada ya, khususnya ibu-ibu nih yang biasa bikin kue, pasti kan nggak mungkin ya, ibu-ibu bikin kue, misalnya bikin kue nastar, yang satu bikinnya lonjong, yang satu bikinnya bulat, yang satu kotak, yang satu ada isi, satu enggak. Kan nggak mungkin, teman-teman. Ya, kalau kita bikin kue pasti seragam semua sama dan ujungnya pasti kita mau yang terbaik, betul nggak? Nah, itulah gambaran Tuhan menciptakan kita. Jadi waktu saya tahu konsep ini bahwa Tuhan menciptakan kita sampai akhir itu baik, berarti nasib saya harus sama dengan Ko Firman, dengan Ko Freddy, dengan Cisanti, harus sama. Kenapa? Karena kita semua ciptaan Tuhan yang sama. Setuju nggak? Setuju ya? Nah, lalu apa bedanya? Kok yang satu bisa berhasil, yang satu enggak? Nah, inilah perbedaannya, teman-teman. Ya, nasib kita itu bisa kita rubah. Jadi kalau kita sadar bahwa nasib kita bisa dirubah, berarti kehidupan kita, awal kita menjalani kehidupan itu ditentukan dari keputusan kita atau tindakan kita hari ini. Keputusan kita atau tindakan kita hari ini mau ngapain? Ya. Nah, dulu saya berpikir begini, teman-teman. Udahlah, apa yang gua kerjakan, apa yang gua lakukan ya udah segini aja. Ditawarin bisnis ini, aduh sorry, bukan passion. Siapa yang begitu tuh? Pernah begitu? Ditawarin bisnis ini, aduh, gua nggak bisa kayak gitu-gitu. Ditawarin bisnis makanan, aduh, gua nggak bisa masak. Ditawarin bisnis apa aja, aduh, nggak bisa.
Ya, teman-teman. Sebenarnya teman-teman bukan nggak bisa. Teman-teman nggak mau keluar dari zona nyaman. Ya. Nah, apa sih yang membedakan kita dengan orang-orang yang sukses? Orang-orang yang sukses begitu melihat kesempatan, dia mau ambil, teman-teman. Nah, siapa yang ikut SA bulan lalu? SA bulan lalu ada dibahas tentang yang namanya Kairos. Ya, Kairos itu kalau di sebagian teman-teman kita mungkin itu mereka akan tahu Kairos itu adalah waktunya Tuhan atau kesempatan. Ya, tetapi kemarin di SA bulan lalu mereka gambarkan itu pembicaranya kalau nggak salah Crown Master siapa gitu, saya lupa namanya. Dia bilang Kairos itu adalah dewa dari Yunani. Yang mana dewa itu ujung rambutnya itu ada di depan, belakangnya botak, teman-teman. Jadi kebayang nggak kalau ini Kairos nih, wajahnya menghadap ke sana. Di sininya ada rambut, di sininya botak. Ya, jadi kesempatan itu adalah seperti itu. Dan dewa Kairos ini, dia nggak berjalan pelan, teman-teman. Dia selalu berlari cepat sekali di depan kita. Nah, yuk saya mau ajak teman-teman berpikir seperti ini. Kairos itu kesempatan. Ya, ini yang saya rasa, yang saya tahu, yang saya alami di dalam perjalanan saya di Atomi. Jadi waktu itu saya berpikir, aduh enggak lah, ditawarin Atomi, enggak lah. Enggak, bukan passion gua. Gua orang nggak bisa jualan, gua orang yang begini, gua orang, udah berbagai alasan. Jadi Ya, ibarat kata gini, waktu Kairos kamu itu nggak lewat, terus. Kairos nih lewat nih depan muka saya nih. Saya cuma ngelihat doang begini, Uang teman-teman. kamu udah balik, Kak. Gitu. Jadi sampai di sini saya melihat. Nah, waktu saya mau ambil Kairosnya, dapat nggak kira-kira? Dapat nggak? Nggak dapat. Kenapa? Karena Kairos itu kepalanya botak di belakang, bukan botak di depan. Jadi, teman-teman, kalau teman-teman mau menggapai kesempatan, jangan tunggu lewat, teman-teman, telat. Jadi kita nih, kalau mau dapat kesempatan, kita harus menunggu di depan, menanti-nantikan Kairos itu. Menanti-nantikan kesempatan. Begitu kesempatannya datang waktu itu ya, saya lihat nih, kesempatannya datang. Saya ambil dulu. Saya ambil rambutnya, saya pegang rambutnya. Kesempatan itu tidak akan kemana-mana dan itu akan dapat di saya. Itulah bentuk kesempatan atau yang kita bilang kairos, waktunya Tuhan. Nah, apa sih yang membuat kesempatan itu tidak pernah saya dapatkan waktu itu? Banyak sekali tawaran ya. Kalau saya sekarang review ya teman-teman ya. Mungkin tawaran beberapa MLM itu masuk ke saya, teman-teman. Tapi sedemikian banyaknya tawaran, sedemikian pula saya tolak. Karena kenapa? Bukan kesempatannya nggak datang loh. Ya. Jadi teman-teman mau di dunia bisnis apa aja, bukan kesempatannya nggak datang. Ya, tetapi kita lebih cenderung tidak melihat kesempatan. Orang bilang, oh nggak melihat kesempatan lewat. Bukan juga kesempatan lewat. Cuman kan Kairos itu cepat larinya ya. Set lewat cepat. Tapi kita lebih cenderung begini teman-teman. Begitu Kairosnya lewat, mana kesempatannya? Nggak ada. Nggak ada kesempatannya. Terus kita nyalain Tuhan. Tuhan, nggak ada kesempatan Tuhan. Tuhan, ya siapa yang pernah ngalamin? Saya dulu ngalamin gitu. Tuhan kok rasanya nggak adil ya Tuhan. Saya berdoanya begitu teman-teman. Orang-orang dikasih kesempatan, saya enggak. Padahal saya lagi begini, teman-teman, lagi nutup mata saya, kesempatannya begini. Terus ini saya lagi ilustrasi ya, teman-teman ya. Tuhan dari atas bilang begini, Hendrik, gua kasih kesempatannya, mata lu aja yang lu tutupin, nggak pernah ngelihat. Kurang lebih begitu tuh, teman-teman, yang saya alami. Jadi, waktu saya sadar bahwa kesempatan itu lewat di setiap kita, jadi saya mulai berbenah diri. Nah, inilah yang dinamakan kita keluar dari zona nyaman. Kesempatan lewat, saya angkat mata saya nih, tutupnya nih. Begitu saya angkat, saya lihat kesempatan itu lewat, lalu saya ambil. Nah, teman-teman, kesempatan datang dan kesempatan mampir di kita, saya pastikan bahwa kesempatan itu bentuknya tidak enak. Tidak enak, teman-teman. Nggak ada kesempatan yang enak. Contoh,
Siapa yang pernah ngalamin bisnis? Cisanti pernah ngalamin bisnis pasti ya. Kalau kesempatan lewat, kira-kira kesempatannya itu enak atau enggak? Enggak enak. Kenapa? Orang-orang tidak melihat kesempatan, kita melihat kesempatan dan kita memulai dari baru, teman-teman. Contohnya, zaman dulu orang-orang nggak pakai, zaman COVID orang-orang pakai masker. Tapi kalau orang-orang bisa melihat kesempatan, dia akan berburu masker. Saya ngalamin dulu, teman-teman. Zaman COVID, saya berburu masker. Itu berburu masker sampai ke gudangnya itu di bawah kolong jalan tol. Tanya nanti sama istri saya Windy itu. Ngikut belusukan masuk ke tanda kutip tempat pemulung. Ya, dan itu kita lakukan. Kenapa? Karena kita melihat kesempatan. Jadi kesempatan itu datang tidak enak. Tetapi ketika kita dapat kesempatan itu dan kita lakukan, artinya kita keluar dari zona nyaman, kita akan menikmati hasilnya, teman-teman. Ya, menikmati hasilnya apa? Teman-teman, saya menikmati banget hasilnya. Saya beli masker. Jadi ini maskernya waktu itu, kalau masker yang biasa udah habis, jadi adanya masker kain, bikinan, homemade ya. Itu saya beli per lembarnya harganya kalau nggak salah itu 1.200 perak, 1.200 rupiah. Dan saya jual itu gila-gilaan. Dari modal cuma 2 juta, kalau nggak salah saya bisa jual 40 juta, hampir 40 juta, teman-teman. Kebayang nggak, teman-teman? Tapi kalau ditanya, cari lagi, dapat nggak? Nggak dapat. Karena kenapa? Kesempatan tidak lewat 2 kali, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, kapan sih kita menentukan kesempatan itu? Kapan sih kita ngambil kesempatan itu? Kesempatan itu kita harus ambil hari ini. Hari ini ya teman-teman ya. Yuk coba bilang sama-sama sama ya. Hari ini kita ambil. Hari ini kita Hari ini ambil. kita ambil. Nah, jadi teman-teman Hari jangan pernah berpikir begini loh. Aduh, saya ketemu ini calon member, tapi dia begini, tapi dia begini, tapi wah, tapi. Itu ibarat teman-teman lagi melihat kairos kesempatan itu lewat depan muka kita, tapi mata kita ketutup begini. Nah, yuk angkat ininya. Nggak boleh pakai kata tapi, ya. Karena kenapa? Kesempatan itu kalau datang nggak 2 kali, teman-teman. Ya, mungkin kalau Pak Joni Kasidi tidak melihat saya adalah kairosnya dia, mungkin sampai hari ini saya tidak jadi seperti ini, teman-teman. Ya. Nah, lalu apa yang membuat kita bisa bertahan? Ya. Nah, yang membuat kita bisa bertahan adalah gini, teman-teman. Teman-teman harus keluar dari zona nyaman, ya. Teman-teman harus melihat bahwa ketika kesempatan datang, sebenarnya teman-teman, itu pintu gerbang berkat lagi dibuka. Nah, teman-teman sadar nggak sih? Ketika kesempatan datang, sebenarnya itu pintu gerbang itu lagi dibuka. Nah, banyak mungkin di antara kita, siapa di sini yang sudah lama di Atomi, terus ngomongnya begini, aduh susah Atomi, nyari duitnya susah, pairing aja belum tentu setiap hari, boro-boro setiap hari Cisanti, pairing, seminggu 2 kali aja udah bagus, seminggu 4 kali udah bagus, sebulan sekali aja udah puji Tuhan, Alhamdulillah. Ada kan teman-teman kita ngomong begitu kan? Ada kan? Sebenarnya apa coba teman-teman? Seperti yang tadi saya gambarkan, kesempatan itu seperti pintu gerbang berkat yang dibuka. Pertanyaan berikutnya, apakah kita melihat gunung emas ketika pintu gerbang itu dibuka? Nah, waktu saya melakukan itu, saya melihat kesempatan yang terbuka, saya melihat dari kejauhan, dari ada satu titik cahaya. Dan waktu saya tahu titik cahaya itu, saya tahu bahwa, oh itu gunung emasnya. Apa yang saya lakukan? Saya masuk ke pintu gerbang itu dan saya kerjakan. Saya jalan, sampai saya melihat, oh benar gunung emas. Pertanyaannya, apakah saya sudah mencapai gunung emas itu? Hampir, teman-teman. Saya cuma baru merasakan serpihan-serpihan emas ini, Cisanti ya. Ya, mungkin teman-teman yang udah pairing setiap hari itu teman-teman lagi merasakan tuh ceceran-ceceran emasnya, tapi teman-teman masih belum nyampe ke gunung emasnya. Percaya deh teman-teman, kesempatan itu kalau terbuka,
Artinya pintu berkat itu terbuka. Teman-teman di Atomi, kalau teman-teman bisa melihat bahwa ini adalah gunung emasnya teman-teman. Aduh teman-teman, percaya deh. Percaya deh teman-teman. Nikmat itu di depan mata. Tapi yang namanya nikmat itu tidak gampang kita raih. Nah, kita harus percaya diri dan terus berproses teman-teman. Pertanyaan berikutnya, percaya nggak teman-teman bahwa ada gunung emas di sana? Ayo, siapa yang percaya, siapa yang enggak? Nggak apa-apa. Yuk, yang nggak percaya nggak apa-apa. Nanti teman-teman akan melihat sesuatu yang luar biasa sekali. Percaya. Ah, percaya nih. Yang percaya akan jadi Imperial Master. Wah, pasti buka mic semua. Oh. Percaya. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Percaya, amin. Percaya, amin. Saya dulu juga nggak percaya, teman-teman. Amin. Saya nggak percaya loh. Nggak percayanya kenapa? Aduh, saya nggak ada background MLM. Saya orang yang bekerja di balik meja. Ketemu orang aja kagak. Temen aja bisa dihitung sama jari. Nggak sampai 10 teman saya nih. Tapi hari ini, saya punya member 26.000 orang dan disebar di berbagai negara. Nah, tuh. Kalau saya tidak mengambil langkah dan tidak memutuskan hari ini saya mau ambil kesempatan, saya mungkin hari ini nggak ada, teman-teman. Ya, saya hari ini nggak ada. Dan kesempatan itu begitu terbuka, teman-teman. Waduh, teman-teman. Teman-teman pernah nggak sih teman-teman gini loh. Teman-teman lagi jalan, tiba-tiba ketemu uang 100.000. Siapa yang pernah? Hah? Belum pernah ya? Belum pernah ya? Saya juga belum pernah, teman-teman. Tapi ketemu 10.000 sering. Ya, tapi kebayang nggak teman-teman? Waktu zaman-zamannya saya tanda kutip nggak punya uang, ketemu 10.000 di jalanan itu kayak gini loh. Ya Tuhan, akhirnya Engkau menjawab doaku ya Tuhan. Pernah nggak begitu? 10.000 itu sangat berharga banget. Uh, happy kantongin, terus jalan pulang, dapat ketemu temen nih. Bro, seng, apaan sih ceban doang lu, 10.000 doang. Gua lagi jalan nih, ketemu kesempatan nih, ketemu uang 10.000, aduh bahagia banget. Nah, teman-teman harus punya mental itu ketemu Atomi, teman-teman. Ya, Atomi itu adalah kesempatan, Atomi itu adalah gunung emas. Nah, bagaimana caranya kita mau sukses? Kita harus proklamirkan atau apa proklamirkan ya? Atau ucapkan secara gamblang di depan teman-teman punya teman. Nah, teman-teman punya teman tuh ya. Artinya bukan teman saya, teman-teman punya ya. Bahwa saya dapat gunung emas loh. Ini gunung emas. Ini luar biasa. Pertanyaannya teman-teman ibu-ibu ini percaya nggak sama teman-teman? Belum tentu. Belum tentu karena kenapa nggak ngelihat emasnya? Ya toh? Tapi teman-teman bisa pakai power daripada leader. Nggak percaya, saya panggil nih Ci Silvi nih. Ci Silvi sini, kasih nih Ci Silvi nih. Kasih tahu Ci Silvi gunung emasnya seberapa gede. Saya baru dapat receh-recehan emasnya. Tapi si Silvi sudah mulai tuh dapat tuh 10 gram, 20 gram. Kita nyari yang kiloan di sana. Ada gunung emas, bukan kiloan lagi, ton-tonan di sana. Ya, ribuan ton di sana itu bisa diambil. Nah, inilah gambaran bagaimana caranya kita melihat kesempatan ini dan merespon kesempatan ini sehingga kalau respon kita benar ya, kalau respon kita benar maka hasilnya akan baik. Ya, balik lagi ke awal, Tuhan menciptakan kita semua sama loh. Ya, sama. Adil, nggak ada nih orang yang ciptakan yang inilah, ya udahlah, Cisanti kata Tuhan gini ya. Ini saya berandai-andai ya. Kata Tuhan gini, "Oh, ya udah Cisanti saya ciptakan endingnya kaya raya. Si Hendrik endingnya ini ya sedang-sedang lah, menengah turun dikit lah. Kau Freddy ini nanti
Wah, hasilnya kaya raya, konglomerat besar, dan bisa jadi berkat buat orang banyak. Kira-kira Tuhan begitu nggak? Enggak, teman-teman. Ciptain sama. Kita diciptakan dari debu dan tanah. Pulangnya juga ke debu dan tanah, teman-teman. Ya, nggak kemana-mana. Artinya sama. Berkatnya sama nggak? Sama berkatnya, teman-teman. Ya, berkatnya Cisanti 10, berkatnya Ko Freddy 10, berkatnya Hendrik juga 10, berkat semua ibu-ibu di sini 10 juga. Nggak ada yang berbeda. Pertanyaannya kita mau ngambil berapa dari 10? Itu kan keputusannya kita. Ya, sekarang siapa yang mau ngambil 5 di sini? Ada yang mau ngambil 5? Mau ngambil 7? Bu Wiwin 10. cuma berapa, Bu? Ibu Wiwin angkat tangan mau ngambil berapa, Bu? 7, Pak, kalau ada. 7. Sebanyak-banyaknya. 10-10-nya diambil, Pak. Hah? 10 kok, 10 aja 10. 10-10-nya yang kita dapat. Bu Wiwin 10, Bu. Jangan 7, Bu. Makanya ada istilah, taruhlah cita-citamu setinggi apa? Setinggi. Coba kasih tahu saya setinggi apa? Setinggi Setinggi langit, Pak. Kalau Tinggi langit, jatuh di kan? awan. Nah, Bu, jangan 7. Ibu 7 kalau jatuh di 5, Bu. Rugi, Bu. Taruhnya di berapa? 10, teman-teman. Kenapa? Di Atomi nanti semua kita akan mencapai Imperial Master. Semua kita akan mencapai Amin. Imperial Master dan ketemu di Imperial Master. Pertanyaan berikutnya, siapa yang mau cepat, siapa yang mau lama? Tergantung dari keputusan hari ini, teman-teman. Ya, jadi keputusan hari ini menentukan kita ke depan kita mau jadi seperti apa. Jadi kalau kesempatan itu lewat, jangan lewatkan, teman-teman. Ya, karena kenapa? Hidup ini bukan tentang seberapa sering kita gagal sebenarnya. Ya, waktu itu saya begitu gagal sekali, saya bilang, sudahlah, bukan passionnya gue di MLM, bukan passionnya saya di MLM. Ya, tapi kehidupan itu seberapa cepat kita bangkit dan memanfaatkan kesempatan yang tersisa. Siapa di sini udah kepala 5? Siapa di sini kepala 5? Ayah. Saya ya. Teman-teman saya mau kasih tahu. Beruntunglah orang-orang yang kepalanya sudah 5. Kenapa saya bilang seperti itu? Orang-orang bilang, aduh saya nggak seperti dia, dia masih muda, dia masih energik, saya kepala 5, kepala 6, bahkan ada yang kepala 7. Saya susah, mau jalan aja susah, mau kemana-mana aja capek. Tapi saya bilang gini, teman-teman. Teman-teman beruntunglah kepala 5. Karena kenapa? Kita hidup lebih lama daripada orang yang berkepala 3 dan berkepala 4. Artinya apa? Teman-teman kita lebih banyak daripada mereka. Ya, Ibu Elizabeth, betul kan, Bu? Teman-teman kita lebih banyak dari orang-orang yang umur 30 tahun, teman-teman. Bahkan, nah ini kabar baiknya nih. Nah, ini buat teman-teman yang masih kepala 4 ke bawah, ini kabar baik juga. Yang untuk kepala 5 ke atas, ini kabar baik juga. Kabar baiknya apa? Di Atomi, orang-orang yang kepala 5 ke atas ditawarin mau sehat, nggak pakai mikir belinya. Ya. Oh, sehat ya? Oh ya mau, saya mau ini, saya punya sakit ini, sakit ini, sakit ini, sakit ini. Saya beli semuanya. Inilah keuntungan orang-orang yang kepala 5. Semua teman-temannya rata-rata punya masalah yang sama dengan kita dan punya keinginan sehat. Ya, untuk yang 40 tahun nih, 30-40 tahun, nah mereka pasti akan berpikir, berarti gunung emasnya ada di kepala 5 ke atas nih. Ya, teman-teman ya. Nah, ini teman-teman, gini. Waktu saya memutuskan di Atomi, umur saya 48 tahun. 48 tahun, saya cuma bilang sama Johnny Cassidy, Pak John, saya akan kasih waktu 2 tahun di Atomi.
Kalau dalam waktu 2 tahun, saya nggak bisa sukses, berarti 2 tahun ini, ya sudahlah, namanya orang usaha ya, kairosnya lewat, mungkin saya nggak bisa jambak rambutnya depan, tapi saya jambak belakangnya lewat terus gitu kan. Tetapi di Atomi, waktu saya kasih waktu 2 tahun, gila-gilaan di Atomi. Dan ternyata hasilnya itu luar biasa, teman. Ya. Nah, buat teman-teman yang sudah kepala 5 ke atas, yuk siapkan waktu. Kalau zaman dulu saya 2 tahun, karena kenapa? Karena hanya 25 produk yang ada. Tetapi hari ini udah 130-an produk, teman-teman. Nggak perlu 2 tahun. Berikan 1 tahun yang terbaik buat teman-teman, maka teman-teman akan menikmati yang namanya gunung emas di Atomi. Oke? Itu saja, Cisanti, yang bisa saya bagikan. Yuk, teman-teman semua, kita semangat. Kita lihat kesempatan itu lewat, teman-teman hari ini. Hari ini teman-teman mesti putuskan bahwa teman-teman harus ambil kesempatan itu. Dan kalau sudah dapat teman-teman kesempatan itu, jangan dilepas. Ya, pegangin terus teman-teman. Karena kesempatan bisa lari kalau kita lengah. Bisa diambil orang. Ya. Oke, segitu saja, Cisanti. Oke, Ko Hendrik, terima kasih. Jadi teman-teman, Atomi ini ada kesempatan, ada harapan. Jadi putuskan, kita ambil kesempatan ini, maka kita akan punya harapan. Ya, jadi mimpi-mimpi kita akan kita genapi, kita akan wujudkan terjadi di Atomi, Bapak Ibu. Saya 3 tahun di Atomi, saya sudah merasakan banget. Ko Hendrik dari minus, mungkin saya nggak minus, tapi saya benar nol. Dan sekarang puji Tuhan ya kok kita udah ya lebih baik lah kehidupan kita dari yang dulu ya. Itu berkat Amin. Atomi ya kok. Dan saya rasa Amin. banyak teman-teman kita juga di sini yang merasakan hal itu. Ko Hendrik boleh pimpin kita untuk berdoa? Boleh. Yuk, Ya, teman-teman. silakan Doa. kok. Menurut kepercayaan masing-masing, saya menurut kepercayaan saya ya. Yuk kita berdoa. Tuhan, hari ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami tahu bahwa ada kesempatan lewat di depan kami. Kami tahu bahwa kesempatan ini yang Engkau berikan buat setiap kami. Engkau tidak pernah pilih kasih kepada setiap kami ciptaan-Mu. Tuhan, hari ini kami mau putuskan untuk mengambil kesempatan ini dan mengerjakan kesempatan ini sampai kami melihat gunung emas. Bukan hanya soal materi yang kami cari ya Tuhan. Tetapi biarlah dengan materi yang kami dapat, kami bisa memberkati orang lain yang mungkin punya masalah seperti kami, yang mungkin mereka tidak melihat bahwa kesempatan itu lewat di hidup mereka. Tuhan, biarlah hari ini kami mau mulai dengan satu pemikiran yang baru, dengan satu hati yang baru, supaya kami bisa melihat dan bisa kami mewujudkan mimpi-mimpi keluarga kami yang kami cintai. Terima kasih ya Tuhan, biarlah hari ini kami mulai dengan suatu pemikiran yang baru. Amin. Amin. Amin, Makasih terima Pak kasih Ko Hendrik. Hendrik. Teman-teman Makasih Bu semangat Santi. ya. Kasih. Semangat, teman-teman. percaya sama kita yang sudah lewat dulu Atomi Harapan. Ya, sampai ketemu besok. Selamat pagi. Terima kasih Ko Hendrik. Bye. Pagi. Terima kasih Pak Bye. Hendrik.